Mbak, gimana? Biasa belakang. Tadi kenapa nggak ikut webinar? Ya ampun, aku lupa Tika. Terus acara gimana tuh? Enak tahu nama Mbak Anta nggak dicatat nggak dapat sertifikat. Ya ampun, terus gimana biar aku dapat itu caranya? Nggak tahu Mbak udah lewat. Kemarin aku titip beli belanja di 66 itu Mbak Anta beli belum? Sama, aku lupa. Iya, usiaku. udah tahu cepaan, mestinya dicatat Mbak Anta dicatat. Buku kebanyakan berat kali pakai buku catat-catat segala. Buku hari ini pakai buku. Ada akun Google kan? Ada dong. Ya makanya pakai namanya Google Calendar. Hah? Bisa dipakai itu? Bisa, di Google Calendar dicatat tuh kerjaannya ngapain aja hari ini. Ntar dikasih alarm biar ingat gak lupa-lupaan. Oke, kita mulai coba. Oke, mau tahu caranya? Mau dong. Oke, kita bicara di sini. Oke, baik Bapak Ibu, untuk masuk ke dalam Google Calendar seperti biasa Bapak Ibu akan buka Google Chrome Bapak Ibu semua. Bisa juga Bapak Ibu akses di smartphone Bapak Ibu masing-masing atau juga di tablet. Nah, di dalam device komputer Bapak Ibu seperti biasa masuk ke dalam Google Chrome. Bapak Ibu pasti sudah login atau kalau belum login silakan login ke akun Google Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu setelah login, Bapak Ibu akan melihat tampilan layar depan Google seperti ini. Nah, untuk masuk ke dalam semua aplikasi Google, termasuk juga Google Calendar, Bapak Ibu silakan tekan tombol titik 9 yang ada di sebelah kanan di paling pojok atas. Atau dia ketika Bapak Ibu arahkan kursor ke 9 titik tersebut, maka akan muncul Google Apps. Bapak Ibu silakan tekan. Kemudian Bapak Ibu langsung pilih Google Calendar yang ada di salah satu menu di tombol 9 tersebut. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Dalam ini Bapak Ibu semua akan muncul beberapa menu. Di paling pojok kita lihat ada yang namanya tulisan bahwasanya ini Google Calendar. Kebetulan hari ini tanggal 8, maka ikonnya akan menunjukkan tanggal 8, Bapak Ibu. Jika besok tanggal 9, maka angka yang ada di sini akan berubah menjadi angka 9. Nah, ini adalah tampilan yang muncul ketika Bapak Ibu memilih menu bulan atau man. Tapi Bapak Ibu juga bisa sesuaikan apabila Bapak Ibu ingin tampilan hari. Seperti ini, maka dia akan menunjukkan beberapa waktu per jamnya di dalam satu hari. Apabila Bapak Ibu ingin munculkan tampilan minggu, maka dia akan tampil dalam bentuk minggu di tanggal yang paling dekat dengan tanggal atau satu pekan dengan tanggal hari ini. Kita akan munculkan tampilan bulan seperti di awal tadi, maka akan terlihat aktivitas apa saja yang sudah kita jadwalkan atau terjadwal di dalam satu bulan. Untuk merubah ke bulan berikutnya atau ke bulan sebelumnya, Bapak Ibu silakan tekan tombol next month yang berada di sebelah tulisan bulan. Nah, maka akan lanjut ke bulan berikutnya. Terlihat di bulan Juli untuk tampilan saya belum ada jadwal yang bisa saya tambahkan. Google Calendar ini juga terkoneksi dengan beberapa kelas apabila Bapak Ibu semua memiliki kelas di Google Classroom atau juga Bapak Ibu koneksi di beberapa perangkat-perangkat lainnya. Seperti contohnya di bulan Juli saya memiliki penerbangan di tanggal 16 itu karena Google saya terkoneksi di akun pembelian tiket. Begitu juga di sini ada saya terkoneksi dengan Google Classroom, di mana di dalam Google Classroom saya dijadwalkan melaksanakan tryout sampai dengan pukul 11.58 di tanggal 9. Jadi beberapa teradjust secara otomatis ketika dikoneksikan di Google Calendar. Oke, kembali lagi di semua aplikasi Google Apps, maka dia akan muncul titik 9 untuk mengarahkan Bapak Ibu semua pada aplikasi-aplikasi lainnya. Di sebelah kanan kita terdapat menu dan ini juga bisa diakses di seluruh
dahulu aplikasi Google. Jadi di sini ada Google Keep untuk mencatat, ada juga Google Task, kemudian juga ada Contact dan juga ada Maps. Selain daripada melalui titik 9 di awal layar Google, Bapak Ibu juga bisa mengakses Google Calendar ini di dalam Gmail. Ketika Bapak Ibu mengakses Gmail Bapak Ibu, dia akan sama muncul di sebelah kanan, di bagian kanan atas daripada tampilan layar Bapak Ibu semua. Oke, di sini ada baris 3, ini adalah menu Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu tekan, maka dia akan menyembunyikan menu yang tadi muncul di sebelah kiri layar. Apabila kita tekan kembali, dia akan memunculkan kembali menu-menu yang ada di samping kiri layar Bapak Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu di sini ada menu create ya. Menu create ini bisa digunakan untuk menambahkan event, kegiatan, tugas, atau mungkin perjanjian yang Bapak Ibu akan buat. Selain dengan menekan menu create, Bapak Ibu bisa langsung menekan pada hari atau tanggal di mana Bapak Ibu ingin membuat jadwal. Oke, mari kita masuk ke tahap inti di mana membuat jadwal atau event atau tugas dalam Google Calendar. Baik, Bapak Ibu, kita akan membuat event ataupun task di dalam satu tanggal. Nah, contoh, saya akan membuat event di tanggal 4 Juli 2024 nanti. Kebetulan di tanggal tersebut, saya memiliki beberapa tugas. Selain itu juga ada beberapa event. Nah, di sini saya akan membuat event terlebih dahulu. Cara membuat event Bapak Ibu bisa dilakukan dengan tombol create ya. Di paling kiri atas dan Bapak Ibu setelah menekan tombol create langsung ke menekan tombol event, maka akan muncul di situ. Nah, apabila Bapak Ibu membuat tombol create, maka dia tidak langsung ke tanggal yang bersangkutan, tetapi Bapak Ibu harus ubah terlebih dahulu di tanggal berapa. Gitu ya. Itu yang terjadi ketika Bapak Ibu membuat event dengan menekan tombol create. Tapi ada cara lain Bapak Ibu bisa langsung klik di tanggal yang ingin Bapak Ibu buat eventnya. Contoh di tanggal 4, saya akan klik satu kali, maka akan muncul tombol yang sama ketika Bapak Ibu tekan tombol create. Atau juga Bapak Ibu bisa tekan juga 2 kali, maka akan muncul layar yang lebih besar lagi untuk detail Bapak Ibu semua membuat event ataupun juga tugas. Nah, dalam hal membuat tugas Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu buat di dalam deskripsi tugas tersebut. Yang pertama adalah judul kegiatan. Contoh, di kegiatan tanggal tersebut, saya akan membuat webinar penggunaan aplikasi e-kinerja. Oke, Bapak Ibu bisa ubah apakah itu dilaksanakan sepanjang hari atau di jam-jam tertentu. Nah, ini Bapak Ibu adjust. Misalkan contohnya dimulai di jam 9 pagi sampai dengan di jam 12 siang. Maka bisa saya ubah menjadi sampai dengan jam 12 siang dengan durasi 2 jam di tanggal yang bersama. Ya. Bisa juga Bapak Ibu ubah itu dilakukan secara berulang setiap tanggal 4 atau hanya bisa dilakukan setiap hari atau dilakukan per minggu di setiap hari Kamis karena kebetulan 4 Juli itu di hari Kamis atau di setiap awal di Kamis pertama di setiap bulan itu bisa Bapak Ibu adjust semuanya ya atau custom atau Bapak Ibu sesuaikan kapan saja sih webinar penggunaan aplikasi e-kinerja ini bisa dilakukan. Kebetulan saya melaksanakan webinar penggunaan aplikasi e-kinerja ini hanya di tanggal tersebut sehingga saya memilih
doesn't repeat atau tidak diulangi, hanya satu kali saja. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat Google Meet Conference. Kebetulan saya sebagai penyelenggara sehingga saya bisa membuat Google Meet Conferencing untuk webinar tersebut. Apabila sudah disediakan, maka Bapak Ibu tidak perlu membuat eh, eh, webinar atau Google Meet, gitu ya. Jadi bisa dihapus saja. Kemudian lokasinya di mana? Karena ini dilaksanakan melalui Google Meet, maka saya tidak memberikan lokasi. Tetapi apabila dilakukan secara langsung, maka saya bisa mengadjust lokasinya. Contoh dilaksanakan di Pusdiklat Tenaga Teknis Kementerian Agama. Saya bisa adjust, akan muncul langsung alamatnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menyesuaikan kapankah pengingat ini akan dihadirkan. Notifikasi ini akan dihadirkan melalui notifikasi ringing di handphone Bapak Ibu atau juga melalui email. Jadi dia akan muncul. Atau jika Bapak Ibu melalui notifikasi, maka kapan sih itu akan muncul gitu ya? 30 menit sebelum, ataukah berapa menit sebelum, ataukah berapa jam sebelum gitu ya? Itu akan dilakukan notifikasinya. Oke, ini adalah warna eventnya. Bisa Bapak Ibu ubah sesuai dengan urgensi atau penserian atau pelogoan dari Bapak Ibu sendiri. Misalkan Bapak Ibu ingin merasakan webinar ini penting, bisa diberikan tanda merah, atau mungkin biasa saja warna biru, dan lain sebagainya. Ya, oke. Kemudian Bapak Ibu bisa berikan deskripsinya. Webinar ini dilaksanakan dengan metode apa? Webinar tentang pengelolaan kinerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 dengan peserta yaitu ASN Kementerian Agama seprovinsi DKI Jakarta dengan jumlah 100 orang. Ah, jadi itu bisa merupakan deskripsi daripada event Bapak Ibu semua. Kemudian di sebelah kanan Bapak Ibu lihat ada guest atau tamu. Siapa sih yang akan Bapak Ibu undang? Bapak Ibu bisa memberikan undangan kepada beberapa orang yang Bapak Ibu ingin undang dalam event tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat, misalkan saya akan mengundang rekan saya, Ibu Anggun, atau juga rekan saya, Ibu Tika, kemudian juga, atau saya ingin mengundang secara langsung di dalam grup Google yang sudah saya buat, misalkan di keluarga Jailani Google Groups gitu ya. Jadi nanti akan langsung tersebar ke seluruh email yang berada, yang terdaftar di dalam account Google Group keluarga Jailani ya. Jadi itu, kemudian contoh saya hapus dulu Ibu Anggunnya gitu ya. Setelah ini dibuat, Bapak Ibu tinggal klik tombol save ya, maka akan muncul notifikasi would you like to send invitation emails to Google Calendar Guest. Jadi apakah kita akan mengirimkan invitasi atau undangan event ini ke si tamu-tamu yang tadi sudah kita undang dengan email. Jika kita ingin memberikan informasi, maka kita akan klik send. Maka akan muncul di sini, sudah muncul event webinar penggunaan aplikasi e-kinerja yang nanti akan masuk ke email orang-orang juga yang sudah kita undang tadi dengan menggunakan email. Oke, tadi penggunaan untuk membuat event. Nah, berikutnya kita akan membuat task atau tugas dengan Google Calendar. Contoh di tanggal 5, saya akan membuat tugas dengan melakukan seperti tadi, mengklik kanan 2 kali. Maka kita silakan pilih di sini adalah, maaf, ini event. Oke, kita ulangi lagi. Kita klik 1 kali. Nah, 1 kali di sini akan pilih, ada pilihan task.
Nah, jadi apa sih tugas yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau Bapak Ibu memilih tugas, maka deskripsinya tidak akan sebanyak ketika Bapak Ibu membuat event. Karena di sini hanya tugas. Contohnya, membeli makanan kucing. Ini adalah tugas yang dilaksanakan di tanggal 5 Juli. Nanti kita akan buat di jam berapa sih kita akan melakukannya, misalkan di jam 12 siang. Apakah akan di-repeat atau tidak setiap bulan, maka akan saya melakukan repeat setiap tanggal 5. Sehingga saya tidak perlu lagi memberikan pengingat setiap tanggal 5 di setiap bulannya untuk membeli makanan kucing. Membeli makanan kucing di Shopee. Maka akan saya save. Maka akan muncul pengingat untuk membeli makanan kucing setiap tanggal 5 di setiap bulannya. Tadi kita sudah mengirim undangan kepada salah satu rekan kita atau beberapa rekan kita yang akan kita ikut sertakan ke dalam event tersebut. Nah, ini adalah contoh email yang masuk ke dalam rekan kita di mana ketika dia mengklik undangan tersebut, dia dapat mengkonfirmasi kehadirannya di dalam acara atau kegiatan tersebut. Dia akan pasti ikut, maka dia akan menekan tombol yes. Apabila dia masih ragu-ragu, maka dia akan menekan tombol maybe. Dan apabila dia tidak ingin bergabung dalam event tersebut, maka dia dapat menekan tombol no. Nah, teman kita tadi yang bernama Tika tadi sudah mengkonfirmasi bahwa dia akan hadir. Apabila dia hadir, maka akan muncul centang hijau di sini. Sementara apabila dia menolak, maka dia akan menekan, maka yang akan muncul di sini adalah tanda X. Berarti dia tidak akan hadir dalam event tersebut. Sini Bapak Ibu juga ada tombol pengaturan, di mana dalam tombol pengaturan ini Bapak Ibu akan melihat event apa saja yang sudah Bapak Ibu buang di dalam menu trash. Kemudian juga Bapak Ibu bisa mengubah warna-warna dari macam-macam event Bapak Ibu. Contoh di dalam bulan Juli ini ada beberapa event yang berwarna biru, juga berwarna hijau. Kemudian ada juga Bapak Ibu bisa mencetak dari kalender ini untuk print out atau juga disimpan dalam bentuk PDF. Kemudian ada juga add-ons. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa aplikasi untuk pelengkap aplikasi-aplikasi Google. Mungkin itu penggunaan untuk aplikasi Google Calendar.